Alur cerita Dewa Kekayaan kini sudah memasuki chapter ke-44 sampai 45. Di cerita sebelumnya, MC kita Yesio menggunakan teleportasi yang digunakan oleh Nona Laili. Cerita kemudian dilanjutkan, kini Yesio telah berhasil berteleportasi. Ia berteleportasi tepat di depan pintu gerbang sebuah istana, dan beberapa prajurit terlihat penjaga gerbang di sana. Penjaga gerbang itu memiliki tingkat level 80. Mereka berkata, "Siapa dia? Kenapa kamu tiba-tiba muncul di sini?" Yesio menjawab, "Jangan gugup, aku datang dari kota Fengye. Nona Sofialah yang membukakan susunan teleportasi untukku." Sambil memperlihatkan sebuah alat kepada penjaga, Yesio berkata, "Aku berasal dari kota Fengye, dan ini adalah Viscount Yesiao." Penjaga itu melihat dan berkata, "Ternyata itu Viscount yang terhormat, permisi." Lalu mereka berdua memberikan hormat kepada Yesio. Yesio berkata, "Tidak perlu terlalu sopan." Ia lanjut bertanya, "Ke arah mana kuil dunia?" Penjaga gerbang hendak mengantarnya dan berkata, "Kuil dunia, silakan ikuti saya." Penjaga kemudian lanjut bertanya, "Tuan, apakah Anda di sini untuk mengikuti uji coba kemajuan level 50?" Yesio menjawab, "Ya, tepat sekali." Penjaga gerbang lanjut bertanya, "Tuan utusan, hanya ada satu jalan menuju kuil dunia di ibu kota kekaisaran. Untuk masuk, Anda harus melalui serangkaian prosedur yang sangat merepotkan." Mendengar itu, Yesio terkejut dan berkata, Penjaga gerbang lanjut berkata, "Namun, dengan status Anda sebagai Viscount, saya dapat memprosesnya untuk Anda dengan cepat." Mendengar itu, Yesio berkata, "Bagus sekali, tolong bawa aku ke kuil dunia secepatnya." Tidak lama kemudian, di saat perjalanan, Yesio melihat sesuatu dari kejauhan. Ia melihat kuil dari kejauhan dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari kuil dunia, ini sungguh luar biasa. Ada juga pohon dunia di belakang. Selama kau memanjat batang pohon itu sampai ke puncak, kau bisa mendapatkan pengakuan para dewa." Sesampainya di sana, Yesio disambut oleh 3 pria tua. Yesio berkata, apa ini ditujukan kepadaku?" Lalu seorang pria tua menghampiri Yesio dan memperkenalkan diri. "Saya Abochi, tingkat 5 di kuil. Bolehkah saya bertanya apakah ini Master Yesio?" Yesio menjawab, "Ya, baiklah, ini aku." Abochi lanjut berkata, "Saya baru saja menerima pesan dan datang untuk menyapa Anda. Tuan, silakan ke sini." "Tuan Yesio, ujian macam apa yang akan Anda hadapi kali ini?" Yesio menjawab, "Ya, ujian jurang yang dalam." Mendengar itu, Abochi berkata, "Saya masih harus mengingatkan Anda sekali lagi, uji coba level 50. Kesulitannya akan menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa ujian tingkat Abyss Trial itu." Yesio menjawab, "Tidak masalah, aku sudah memutuskannya." Yesio telah tiba di suatu tempat. Di depannya terlihat sebuah pintu dengan portal. Abochi berkata, "Baiklah, kalau begitu saya doakan semoga beruntung." Yesio berkata, "Terima kasih dan sampai jumpa lagi." Di tempat yang lain terlihat seorang prajurit berlari. Ia berkata, "Yang mulia, ada berita." Pimpinannya berkata, "Berita apa? Kenapa kamu panik?" Bawahannya berkata, "Yesio, yang Anda minta agar kami perhatikan, telah tiba di ibu kota kekaisaran." Pimpinannya terlihat kesal dan berkata, "Orang sialan ini berani sekali datang ke ibu kota kekaisaran. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Berapa banyak orang yang dia bawa?" Bawahannya menjawab, "Dia datang sendiri, dan dia datang melalui susunan teleportasi." "Baiklah, kumpulkan semua para penjaga di kota dan mari kita beri dia pelajaran. Beraninya dia memasuki ibu kota kekaisaran sendirian. Apa dia pikir kau bisa membunuh orang-orangku dan tetap lolos begitu saja?" Bawahannya lanjut berkata, "Tapi dia seharusnya ada di kuil dunia sekarang, dan dia cukup terkenal sekarang. Kalau aku gegabah ke sana, aku khawatir." Pimpinannya berkata, Bagaimana dengan kuil dunia? Di ibu kota kekaisaran ini, siapa yang berani menghentikan saya? Pangeran Karami. Saya bisa mengambil tindakan apapun dimanapun." Pangeran Karami lanjut berkata, "Lakukan apa yang harus kamu lakukan." Bawahannya berkata, "Oke, saya mengerti." Scene kemudian berpindah di lokasi tempat ujian uji coba. Yesio berkata, "Ujian level 50 ini sungguh tidak biasa. Kenapa tidak ada satupun monster yang muncul?" Lalu tiba-tiba sebuah bola cahaya melintas di atas Yesio. Yesio terkejut dan berkata, apa itu?" Bola cahaya itu kemudian mendarat lalu meledak. Dari ledakan itu muncul sesosok monster bersayap. Seekor monster harimau langit hitam dengan gigi patah, level 50, dan Yesio tidak dapat mengidentifikasi dari statistik kemampuan dari monster itu. Wah, dia sudah berada di level penguasa sejak awal. Atribut ini sedikit memusingkan, nilai statistiknya mungkin lebih dari 1 juta.
hingga aku tidak dapat melihatnya. Tanpa banyak basa-basi, Yesio langsung mengerahkan hewan peliharaannya. Xiao Hui maju dan coba lawan monsternya. Sang naga, Xiao Hui bergerak menyerang menggunakan semburan naga api. Semburannya cukup kuat memberikan beberapa damage kepada sang monster. Melihat serangan Xiao Hui, Yesio tertawa dan berkata, "Haha, Xiao Hui, serang lebih keras lagi." Serangan semburan naga api Xiao Hui terus mengenai harimau hitam langit. Sang monster harimau hitam tidak hanya berdiam diri, ia mencoba memberikan serangan balik. Akan tetapi, Xiao Hui menghindari serangannya. Xiao Hui kemudian melancarkan sebuah serangan auman. Serangan itu memberikan beberapa damage kepada harimau hitam. Yesio kemudian berkata, "Xiao Hui, serang lagi, jangan beri ampun." Harimau hitam kini terjatuh dan berhasil dikalahkan oleh Xiao Hui. Tidak lama kemudian, sebuah item pedang muncul dari harimau hitam. Melihat itu, Yesio berkata, "Equipment apa yang dijatuhkan monster ini? Lumayan. Equipment ini epic dan satu emas gelap. Saya akan simpan saja untuk saat ini." Equipment yang didapat adalah pedang gigi patah, tingkat epic, dan sebuah cincin pasangan hitam, tingkat emas gelap, dan semuanya belum diidentifikasi. Yesio lanjut berkata, "Ayo Xiao Hui, kita lanjutkan, masuk lebih dalam lagi." Lalu diperlihatkan di luar istana kuil dewa. Orang-orang yang ada di luar melihat pertarungan Yesio melalui sebuah bola kristal. Lalu seseorang datang dan berkata, "Silakan minggir dan biarkan saya melihat." Mereka melihat pertarungan Yesio dan berkata, "Lihat, seekor harimau hitam dikalahkan dengan begitu saja. Dari kemampuannya ini, berarti dia setidaknya setingkat bangsawan kan? Bos monster aneh, tingkat penguasa, mustahil ia bisa mengalahkannya." Yang lainnya berkata, "Jangan lupa, ini adalah ujian dengan tingkat kesulitan yang amat sangat tinggi. Tetapi Tuan Yesio ini sungguh terlalu kuat." Lalu pria berbaju kuning berkata, "Semuanya harap bersabar dan teruslah melihat. Ujian kali ini ujian tingkat Abyss level 50, bukan hanya level tingkat Lord biasa." Kemudian diperlihatkan, kini Yesio bertemu lagi sesosok monster. Orang-orang yang ada di luar yang sedang menonton berkata, "Ini bos monster kedua di ujian Abyss level 50, dan ini terlalu cepat. Bahkan bos level ini pun tak mampu menghentikannya. Yesio ini dewa macam apa dia? Apakah dia seorang reinkarnasi?" Yang lainnya tertawa dan berkata, "Hehe, jangan bercanda. Kalau kamu mundur, aku khawatir kamu akan mengalami hal yang sama seumur hidupmu." Abochi melihat itu dan berkata, luar biasa. Kekuatannya begitu hebat sehingga bahkan aku, di puncak kekuatanku, terpaksa menyerah kepadanya." Saat melihat batu kristal, mereka melihat sesosok monster yang sangat besar muncul. Mereka berkata, "Hah, monster apa itu? Kelihatannya seperti kaki binatang raksasa." Mereka semua bingung dan berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Tidak lama kemudian layar tampilan dari batu kristal itu terputus. Mereka berkata, "Kok bisa terputus dan hancur?" Abochi berkata, "Apakah ada yang salah dengan batu kristal ini?" Pria berbaju kuning berkata, "Sepertinya batu kristal diblokir oleh kekuatan yang sangat kuat." Dan mereka semua bingung dan berkata, "Kenapa layarnya tiba-tiba hitam? Apakah ini masih berguna atau tidak? Ayolah kak, aku menikmati ini." Shin kemudian berpindah di dalam ujian tingkat Abyss. Yesio berkata, "Ujian Abyss ini sungguh luar biasa." Dan Ebimon si katak merah berkata, "Nah, apakah kamu bisa? Kalau memang tidak bisa, jangan dipaksakan." Dua bos sebelumnya keduanya berada di level raja. Bos terakhir ini kemungkinan besar adalah monster tingkat immortal yang belum pernah muncul sebelumnya. Aku harus menantangnya. Mendengar itu, Ebimon berkata, "Kau bisa membawaku ke ruang kendali binatang buasmu, atau aku akan menunggumu di pintu. Aku tidak ingin mati mengikutimu melawan monster." Yesio berkata, "Jika aku dikalahkan dan meninggal di sini, kau boleh mewarisi semua hutangku." Yesio kemudian berkata, Ayo bergerak." Yesio membuka pintu dan notifikasi sistem muncul. "Anda telah memasuki area yang sangat berbahaya, harap segera melarikan diri. Yesio berkata, "Coba saya lihat seperti apa bos monster kali ini." Ia menatap tajam ke dalam dan melihat sesosok monster berdiri di hadapannya. Yesio lanjut berkata, "Ini benar-benar tingkat immortal dan atributnya terlihat mengerikan, serta keterampilannya tidak dapat aku deteksi." Bos monster yang ada di dalam adalah sebuah monster abadi, penyerbu jurang, tingkat 50, dan statistiknya tidak dapat dilihat oleh MC kita. Yesio lanjut berkata, "Kalau begitu, biarlah aku melihat dengan mata dewa kekayaan."
Yeshio mengaktifkan skillnya, skill keahlian mata dewa kekayaan. Dengan menggunakan skill itu, Yeshio kehilangan beberapa koin emas untuk mengaktifkan skillnya. Melihat itu, Yeshio berkata, "Ya Tuhan, koin emas ini habis terlalu cepat." Dan kini, Yeshio dapat melihat statistik dari sang monster. Anugerah kekuatan abadi yang agung, serta tubuh abadi, memiliki skill pasukan invasi, dan itu adalah skill area, memiliki kemampuan pertahanan jiwa jahat, dan sebuah skill target tunggal, memberikan damage 500%. Sang monster juga memiliki sebuah perisai suci. Saat nyawa turun di bawah 5%, penyerang Abyss akan mengaktifkan perisai suci, memblokir 100% kerusakan dari nyawa. Dan sang monster memiliki sebuah skill Ashes of the Abyss, yaitu bakat unik. Melihat semua statistik dari sang monster, Yeshio berkata, seperti yang diharapkan dari bos tingkat abadi. Dengan begitu banyak keterampilan, itu terlalu mengerikan. Sang monster kemudian berkata, siapapun penyerbu yang menginjakkan kaki di wilayah terlarang ini akan berubah menjadi abu. Mendengar itu, Yeshio berkata, bolehkah saya pergi? Kekuatannya terlalu jauh di atas. Lalu kemudian, Yeshio langsung mengeluarkan semua binatang peliharaannya, Phoenix Immortal, dan naga Xiao Hui. Yeshio lanjut berkata, Xiao Hui, Xiao Luo keluar, serang monster itu. Lalu Xiao Hui dan burung Phoenix bergerak menyerang sang monster. Ia menyerang secara bersamaan, menyemburkan serangan naga api dan sebuah serangan api Phoenix. Serangan itu menerjang langsung sang monster. Tetapi apa yang terjadi? Yeshio terkejut dan berkata, apa? Dia benar-benar bisa menghindari serangan itu. Lalu sang monster kekacauan jurang mengeluarkan sebuah skill. Ia menggunakan tongkatnya dan mengeluarkan aura kebiruan. Serangan itu mengarah langsung kepada Xiao Hui. Melihat itu, Yeshio berkata, Xiao Hui menghindar. Akan tetapi, Xiao Hui terlambat dan ia terkena sebuah serangan. Xiao Hui kemudian bangkit, lalu mengeluarkan skillnya. Ia meraung. Lalu kembali bersama burung Phoenix, menyerang secara bersamaan, memberikan damage yang cukup besar. Melihat serangan dari hewan peliharaannya, Yeshio berkata, serangan balik yang bagus, Xiao Hui. Sekarang dalam status terlarang sihir dan tidak dapat mengeluarkan kemampuan apapun. Serang monster itu secara bersamaan. Serangan demi serangan dari Xiao Hui dan Xiao Luo dilancarkan kepada sang monster. Sang monster kemudian berkata, dasar manusia licik, aku akan mengubah kalian menjadi abu. Sang monster bersiap mengeluarkan sebuah skill. Skill yang dikeluarkan sebuah cahaya, memancar ke atas, dan menimbulkan aura yang sangat kuat. Sepertinya sang monster akan melancarkan serangan balik. Apakah yang akan terjadi kepada Yeshio bersama dengan hewan peliharaannya? Menarik untuk kita nantikan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.